Jumpa lagi dengan Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, apa kabar Bu Meldi? Baik, Ketemu lagi Bung kita. Firdaus. Ya, ya. Topik mengenai Ganjar nih lagi sedikit turun ya, tapi kita lihat nih Ganjar setelah isu-isu koalisi eh, Golkar, PAN ya dan PKB ke Prabowo nih, seakan-akan Ganjar dianaktirikan gitu ya sama Jokowi gitu ya. Tapi kita lihat nih, kita berharap nih Ganjar bulan depan nih rebound Bung Firdaus ya dengan segala strategi. Betul. Karena politik hari ini tuh reboundnya cepat, jatuhnya cepat, naiknya Hmm. juga cepat, tergantung isu nih ya. Maka hari ini coba kita ulik-ulik nih ya pasangan-pasangan yang pas buat Ganjar supaya bulan depan rebound lah ya. Kita bantu nih rebound Mas Ganjar ini, Bung Firdaus. Ya kalau dilihat dari pemberitaan media ya Bung Meldi ya, jadi saya coba ulik-ulik di query, walaupun dalam survei terakhir ya indikator mengatakan Ganjar agak sedikit rebound, apa ya, agak di atas Prabowo sekian persen begitu, sedikit lah. Gitu. Tapi kalau kita bicara query dari baik itu di YouTube ataupun juga dalam media, dalam web, searching gitu, dalam 2 bulan terakhir itu yang di atas itu selalu Pak Prabowo. Jadi Prabowo di atas, walaupun kalau kita bandingkan dengan Jokowi, masih Jokowi lah paling atas ya. Jadi Jokowi, Prabowo, tapi kandidat capres itu yang paling tinggi adalah selalu Pak Prabowo gitu. Mulai dari dan terakhir gitu ya, ya apalagi setelah ya dia PAN, Golkar merapat ke Prabowo itu juga mendapat apa namanya hit yang cukup banyak. Kemudian isu Budiman yang juga merapat kepada Prabowo juga memberikan efek hit yang cukup banyak kepada Prabowo. Nah sementara Ganjar dan Anies itu agak sedikit landai. Jadi baik itu query pencariannya ataupun juga pemberitanya dalam kanal di web atau kanal berita ataupun di YouTube misalnya. Nah, kita menarik yang melihat kira-kira Ganjar setelah deklarasi oleh PDIP kemudian juga digosipkan apakah ini juga merupakan kaki kedua dari seorang Jokowi yang notabene ingin memastikan keberlanjutan pembangunannya gitu ya. Selain Pak Ganjar juga Jokowi dikatakan Pak Prabowo gitu ya. Nah, jadi pertanyaan publik adalah kira-kira gitu ya dengan arah-arah baik itu di banyak kombinasi termasuk juga kemungkinan MK yang akan mengabulkan batasan usia 35 tahun sebagai calon wakil presiden, kira-kira siapa yang akan dilirik oleh Pak Ganjar sebagai pasangan calon wakil presidennya? Karena kalau kita lihat ya sekali lagi kalau kita bicara tujuannya adalah memenangkan suara gitu ya, maka mau tidak mau seorang calon wakil presiden baik bagi pasangan siapapun adalah orang yang bisa menambal kekurangannya atau mengambil minus-minus dalam geografi atau peta-peta politik tertentu misalnya baik itu di Pulau Jawa atau di Sumatera atau di pulau-pulau lain misalnya. Jadi ini yang kita masih tunggu-tunggu gitu ya. Apakah dari kemungkinan yang sudah merapat dari awal gitu ya, misalnya Pak Salahuddin Uno gitu ya, OKOC atau juga pasangan yang digadang-gadang oleh internal PDIP misalnya, atau juga kadang-kadang misalnya Gibran yang dikatakan juga bisa masuk kepada Pak Ganjar, atau yang kadang-kadang yang agak liar gitu isunya, agak mungkin ya sekedar untuk menghangatkan misalnya memasukkan nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai kemungkinan juga sebagai pasangan seorang Ganjar di dalam Pilpres 2024 nanti, Bu Meldi. Ya, ini saling melengkapi ya untuk naik lagi nih Ganjar Bung Firdaus. Mungkin Ahok bisa ya untuk itu. Kan Ganjar nih sebenarnya dia seorang nasionalis gitu ya. Walaupun latar belakang keluarganya, istrinya gitu lebih ke Islam ya, latar belakang yang Ya, secara genetik itu ke Islam. Nah, menaruh Ahok nih penting juga. Ahok nih mau nggak kalau kita lihat dibandingin Sandiaga Uno gitu ya, kayaknya pendukungnya lebih banyak Ahok kayaknya nih, ya kan? Kalau kita lihat kalau kemenangan di Jakarta kemarin kan Ahok nih kalahnya nggak jauh kan, kalahnya Bung Firdaus ya, kalah kalah tapi nggak terlalu lebar ya, mungkin 10% ada ya, ya tapi adalah pendukungnya dan ini akan memberikan warna baru ya bagi Ganjar gitu. Kemudian calon-calon lain internal gitu ya, bisa juga Gibran, tapi Gibran ini saya kira eh, secara asosiasi di pikiran masyarakat atau di teman-teman wartawan atau di netizen tuh Gibran ini asosiasinya bukan dengan Ganjar ya, asosiasinya dengan Prabowo gitu ya. dengan Prabowo, iya. Ini jangan memaksakan sesuatu asosiasi yang telah hadir di masyarakat
dipaksakan oleh elit, hadir juga di tingkat elit itu kadang itu malah menjadi sebuah hal yang merusak ya dari proses Ganjar jadi presiden ini. Juga bisa kita dorong hal-hal yang lain sebenarnya. Ganjar Khofifah ini menarik sebenarnya Bung Firdaus ya. Kalau Ganjar Khofifah nih jadi gitu ya. Ini sebuah pasangan yang istimewa nih Bung Firdaus ya, karena ada nasional, ada kelompok Islam Puritan nih ya, yang bukan Puritan maksudnya radikal, ini Puritan memang aktifnya di situ terus gitu ya. Ini yang Main sarungan aja ini. Kalau itu jadi nih saya kira Ganjar akan bisa head to head atau bisa lebih mengimbangin gaya-gaya Prabowo yang sedikit merangkul elit ya. Prabowo ini kan terbuka banget dengan elit, merangkul gitu ya. Dan ini yang saya kira, dan kita berharap dalam kontestasi ini imbang lah supaya pertandingannya, kompetisinya menarik Bung Firdaus. Ya, skenario kira-kira siapa yang paling memungkinkan dipasangkan dengan Ganjar ya, artinya memang masih jadi perdebatan sampai sekarang, orang masih bongkar pasang, melihat hasil survei, melihat juga pengalaman pemilu-pemilu yang sebelumnya, kira-kira siapa yang paling memungkinkan. Kemudian juga tentu tidak terlepas dari strategi pasangan-pasangan lawannya ya Bung Meli ya, baik itu strategi dari Prabowo ataupun juga dari Anies. Tapi kalau dilihat misalnya tadi Bung Meli katakan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya walaupun kita tahu Ahok punya tanda kutip ya, punya semacam situasi yang fenomena gitu ya dalam ketika dia menjadi pejabat di Pemda DKI, tapi juga kalau kita lihat resistensi untuk Ahok cukup tinggi gitu. Nah, kalau kita coba letakkan di dalam basis dukungan gitu ya, kan salah satu kekuatan Ganjar itu hanya di Jawa Tengah dan DIY gitu. Tapi untuk Jawa Barat, DKI, Banten dia lemah. Dia kalah dengan Prabowo atau Anies misalnya. Jadi untuk Jawa Barat Anies ataupun juga dengan Banten gitu ya. Di Jawa Timur mungkin agak tipis gitu, walaupun Ganjar dikatakan masih sedikit unggul dibandingkan Prabowo gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin gitu ya, pasangan cawapresnya paling tidak bisa mengakselerasi suara terbesar dari Jawa Barat dan juga mengambil sedikit opportunity di Banten dan DKI gitu ya. Dan saya tidak tahu apakah dengan misalnya memasangkan dengan Ahok itu juga akan bisa mendorong gitu ya. Terutama juga kalau kita ingat dalam gerakan dulu ketika di ujung-ujung terakhir masa jabatan Ahok juga sentimen negatif dari seputar Banten, Jawa Barat itu cukup kuat gitu. Walaupun kalau kita katakan di luar Jawa gitu ya, Sulawesi atau Kalimantan gitu ya, kalau Sumatera juga relatif tidak terlalu diterima, tapi Sulawesi atau di luar Indonesia Timur relatif masih bisa dijual begitu. Artinya suara seorang kalaupun nanti diskenario-kan dengan Basuki Cahayapurnama, walaupun sekali lagi dia tidak punya endorse politik yang kuat Bung Meldi. Jadi memang yang mungkin ya walaupun saya tidak tahu ya sekali lagi siapa ya kalkulasi politik itu bisa berbeda dengan kalkulasi di atas meja begitu. Walaupun sekali lagi bisa saja nanti kemungkinan dengan Ibu Khofifah begitu ya kalau ingin memperkuat ceruk terutama dalam basis keagamaan, basis mayoritas Islam gitu ya. Kemudian juga untuk Jawa Timur sedikit ke Jawa Tengah di sana walaupun Jawa Tengah Ganjar cukup kuat gitu ya. Itu bisa menjadi alternatif gitu. Nah, yang kita lihat adalah seberapa besar nanti pengaruh seorang ya calon-calon cawapresnya. Apakah nanti Sandiaga atau juga kemungkinan misalnya walaupun Erick Thohir gitu ya. Walaupun sekali lagi Erick Thohir nampaknya akan lebih cocok atau lebih banyak digadang-gadang akan menjadi penambal untuk seorang Prabowo Subianto begitu ya Bung Melia gitu. Nah, kalau itu artinya pilihannya tidak banyak begitu. Apakah nanti mungkin ada Pak Mahfud MD kalau misalnya atau misalnya Andika Perkasa yang elektabilitasnya juga masih rendah gitu ya. Atau gitu ya, kalau kita ingat bagaimana Puan mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar itu juga masuk dalam skenario seorang bakal calon cawapres untuk Ganjar gitu dengan asumsi satu sebagai bagian dari politik menggoda gitu koalisi dari Prabowo gitu ya. Kemudian melihat kedua juga apakah nanti ya artinya semacam nilai tawar call tinggi dari PKB dengan Pak Muhaiminnya. Kalau Pak Muhaimin tidak masuk sebagai pasangan cawapres Prabowo, maka bisa jadi kemungkinan dia berpindah haluan ke partai lain atau koalisi lain sangat terbuka. Nah, ini yang akan menjadi perhitungan kalkulasi yang menarik. Siapa yang akan lebih dahulu mendeklarasikan pasangannya, kemudian bagaimana pasangan yang lain menghitung gitu ya dari komposisi pasangan lawannya untuk juga kira-kira memilih siapa yang menjadi bakal calon wakil presidennya, Bung Meldi, begitu. Ya, Bang, ini yang dilema-dilema sebenarnya
kalau saya kira dicoba-coba ya. Maksudnya minggu ini dinaikkan isu Ganjar Ahok ya. Nanti kelompok-kelompok survei ngecek nih naiknya gitu ya. Naik Nanti apa enggak gitu ya. nanti digeser lagi sama siapa Testing the nih. waternya ya. Nah, harus dites, digabung-gabung segala macam. Setelah itu dilihat, oh ternyata ini yang paling tinggi misalnya ya. Walaupun kalau dia tingginya tidak signifikan, Bang Firdaus, beda-beda tipis gitu ya, beti-beti gitu, saya kira siapa aja bisa akhirnya kan. Tapi kalau dia Betul. signifikan gitu bedanya, itulah yang ditetapkan oleh Ganjar sebagai calon pendamping gitu. Ini problem Ganjar nih memang dia adalah ikon Jawa Tengah ya, geser ke timur kurang, ke barat juga kurang gitu ya. Ini yang harus disupport oleh wapresnya untuk dua lubang yang ada itu. Dan juga misalnya support menyupport ini bisa juga kalau proses political marketingnya jalan ya dengan dana yang sangat besar gitu ya untuk meningkatkan kekenalan orang atau segala macam terhadap Ganjar gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan ya dengan misalnya Ahok itu ya, tapi dengan apa proses promosinya luar biasa itu juga bisa, tapi nanti dicek lagi dengan menggunakan survei. Nah, antara modal modal kampanye dengan modal sosial ini kan imbang juga, Firdaus ya. Kalau modal sosialnya besar, maka kita nggak butuh modal kampanye yang besar gitu Modal ya. Tapi kemanya. kalau modal sosialnya kecil, kita butuh modal kampanye yang sangat besar, Bung Firdaus. Ya, jadi kalau kita mau coba titik optimalnya, bagaimana pelengkap nanti seorang pasangan dari untuk Ganjar adalah orang yang juga punya paling tidak modal sosial cukup baik dan didukung dengan modal kampanye yang juga cukup baik, Bu Melgi. Ya, Jadi kalau kita lihat nanti interlay-nya gitu ya, kira-kira penetrasi di wilayah mana atau di daerah mana gitu ya, pasangan cawapres ini bisa mendongkrak suara Ganjar, itu bisa menjadi opportunity. Apalagi kalau memang juga didukung oleh sumber daya resource yang cukup baik begitu. Jadi kalau kita katakan resource yang cukup baik, ya kalau misalnya katakan gini, anggaplah untuk modal sosialnya kan kalau kita katakan siapa yang memiliki daerah di antara pasangan cawapres yang memiliki modal kampanye yang cukup memadai, ada beberapa gitu ya, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir paling tidak gitu ya, ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari dua orang ini apakah dia bisa menambah suara atau tidak, ya nanti dilihat lagi di exercise dari hasil jejak pendapat, kemudian dari suara grassroots gitu ya. Kemudian apakah dia juga memiliki modal sosial yang cukup baik atau tidak. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa survei terakhir misalnya, ya baik itu Sandiaga Uno atau Erick Thohir memiliki modal sosial yang cukup baik ya, semakin meningkat begitu ya. Mungkin dari kerja-kerja dari tim sukses atau tim kampanye begitu. Begitu juga misalnya dengan Ridwan Kamil gitu ya. Atau misalnya Ibu Kofifa yang punya modal sosial yang cukup memadai tapi modal kampanye terbatas. Nah, kira-kira di antara pilihan-pilihan ini mana yang paling bisa didorong? Dan saya sepakat sekali gitu ya bahwa kita punya batasan kalau kita bicara dalam konteks pemilu presiden gitu ya. Pendaftaran terakhir itu kurang lebih pertengahan November, kira-kira tanggal 25 kalau tidak salah, 25 November gitu. Artinya dari pertengahan Oktober sampai 25 November itu dibuka pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Nah, sampai bulan Oktober waktu yang cukup, ya artinya waktunya tidak cukup banyak sebenarnya gitu ya, untuk melakukan marketing, melakukan pengenalan diri, melakukan saling mendorong, saling mengendorse untuk masing-masing pasangan, baik itu pasangan Ganjar, pasangan Anies ataupun juga pasangan Prabowo. Nah, kira-kira mana yang paling bisa diterima oleh publik gitu. Nah, yang paling penting memang sekali lagi kalau kita lihat ide-ide dari seorang pasangan bakal calon wakil presiden yang Bu Meldi. Kita melihat apakah nanti ide-idenya akan bisa menjadi ide akumulasi yang paling baik gitu ya untuk Indonesia, atau hanya sekedar ide-idenya hanya itu saja, hanya mengenalkan kekuatan mungkin resource-nya atau kekuatan apa ya, keterkenalan secara fisik, tapi tidak memiliki ide kebaruan, ide perubahan, ide kebijakan yang mendorong perbaikan untuk kesejahteraan dan keadilan publik, Bung Meldi. Itu juga sangat penting menurut saya, begitu. sebenarnya irisan yang sangat kuat ya. Ini penerawang sesaat ya, Bung Firdaus, ini namanya observasi sesaat ya, di geodesi juga ada gitu ya, observasinya sesaat. Tidak Pakai tedolit kalau tedolit ya. Ini saya kira yang pas itu Sandiaga mundur 2 langkah ya, nih mundur 2 langkah gerak gitu ya. Yang masuk adalah Kofifa, ini akan naik nih. Menurut penerawangan saya ini ukuran sesaat ya. Dan cukup si Kofifa punya modal sosial,
Sandiaga Uno punya modal untuk kampanye ya, untuk modal untuk merawat Khofifah, menaikkan suaranya Khofifah segala macam, ini akan lebih kuat menurut saya ya. Ini usulan bagi DPP P3 ya. Cukup bandarnya Sandiaga, tapi aktornya atau aktrisnya ya itu Khofifah gitu yang didorong ke situ Bung Firdaus. Ini sekali lagi penerawangan ya, jadi nggak menjadi ukuran juga. Nah kita tes sampai bulan Oktober lah, karena November udah pendaftaran kan. Ini ada 2-3 bulan lah, 2 bulan pengenalan, saya kira ini bisa menjadi cara yang masuk akal untuk naikin ya. Karena sebenarnya Prabowo juga pingin Khofifah kan, tapi saat ini kan Khofifah belum punya itu, dan Prabowo akhirnya mencoba mengkaitkan dirinya dengan Gibran kan. Ini yang saya kira Gibran, Prabowo, Ganjar, Khofifah gitu ya. Satu lagi Anies dengan siapa nih akan seru nih Bung Firdaus. Ya kalau kita lihat Prabowo ya artinya menimbang Gibran itu cukup kuat alasannya. Paling tidak untuk melakukan penetrasi daerah Jawa Tengah dan DIY. Jadi suara di Jawa Tengah dan DIY ini kan memang masih dikuasai oleh Banteng gitu ya, oleh Mas Ganjar begitu. Artinya kalau ingin memberikan perlawanan yang sengit ya pilihlah tokoh yang juga punya penetrasi kuat di daerah teritori tersebut gitu. Nah, yang menarik tadi kalau misalnya dikatakan Khofifah masuk menjadi wakilnya seorang Ganjar, sementara Sandiaga mundur selangkah atau 2 langkah gitu ya. Artinya Sandiaga lebih banyak berperan sebagai investor tanda kutip, kemudian menunggu 5 tahun ke depan. Jadi kalau bicara investasi politik ya Bung Meldi ya Bung Sandiaga kan belum terlalu tua lah, masih 50-an gitu ya. Atau sudah 60 ya, saya lupa. Gitu. 55. Tapi kalau kita ya 55 artinya masih cukup muda begitu ya gitu. Jadi ada beberapa, jadi sebenarnya momentum pemilu 2024 itu juga bisa jadi momentum untuk melakukan pengayaan, kemampuan, kemudian pendalaman agar menjadi pasangan untuk tahun berikutnya. 2029 ya Bung Meldi ya, begitu ya, untuk pemilu 2029 gitu. Nah, apakah seorang Sandiaga nanti bisa cukup legowo, kemudian dia berikan posisi yang cukup dominan dalam kementerian kalau misalnya nanti terpilih gitu ya, sebagai bagian dari investasi dan mempersiapkan diri untuk 2029. Dan ini untuk gatuk dalam konteks kalkulasi politik bisa saja itu juga menarik untuk dicoba Bung Yadi. Jadi ya tapi kalau kita lihat ya salah satu kekurangan, kalau saya sebagai orang awam melihat bagaimana keterbatasan gerak seorang Ganjar kalau kita lihat ya. Jadi geraknya kan masih sangat ditentukan oleh kelompok elit di partai politik begitu, dalam hal ini PDIP begitu ya. Dan dia tidak banyak bergerak, tidak banyak melakukan ide-ide yang lebih natural. Beda dengan Anies ya. Anies walaupun kadang-kadang karena sudah tidak punya batasan lagi tanda kutip, dia lebih natural walaupun kadang-kadang ya tidak worth it juga, misalnya sesuatu yang menurut saya tidak perlu dinarasikan itu dinarasikan, jadi membuat sesuatu yang sia-sia begitu. Tapi sekali lagi itu yang kita lihat yang menjadi keterbatasan seorang Ganjar, geraknya masih terbatas, dia belum bisa bergerak sehingga penetrasinya masih terbatas sebagai seorang Jawa Tengah saja. Ke barat belum, ke timur belum, keluar pulau juga belum banyak. Inilah yang saya bilang dengan corak mengambil keputusan dari sebuah partai yang sangat individual dan corak keputusan mengambil keputusan di partai yang coraknya terbuka atau orang dikasih ruang memberi saran atau berdiskusi atau menentukan apa-apa yang kita ambil dari partai, apa yang diputuskan partai, walaupun nanti yang memutuskan tetap ketua, tapi di PDIP kan adalah punya warna, punya langgamnya, semua keputusan diputuskan oleh ketua partai. Ini yang pembedanya Bung Firdaus ya dari partainya Ganjar ini. Iya, artinya kita masih menunggu. Ya, sekali lagi ini juga jadi catatan untuk dalam membangun partai politik yang sehat, yang demokratis, yang berbasis kader gitu ya. Dan kita berharap juga gitu ya. Ya, artinya kalau ingin memang Ganjar semakin semakin bisa dilihat ide-idenya, semakin bisa dilihat kira-kira inovasinya. Artinya dia harus lebih banyak bergerak, kemudian munculkanlah kira-kira siapa yang bisa menjadi seorang pendampingnya. Nah, kalau memang mau track yang diikutilah track seorang Jokowi gitu ya. Jokowi itu banyak muncul dengan ide-ide genuine-nya ketika baik itu 2014 ataupun 2019, bukan sesuatu yang disetting oleh partai, sesuatu yang sudah disiapkan kemudian dia hanya sebagai pengisinya saja. Jadi kita menunggu Bung Meldi, kira-kira seperti apa gitu ya, apakah dalam waktu dekat gitu ya dideklarasikan atau dimunculkan kisi-kisi pasangannya sudah mengerucut kepada 1 atau 2 orang,
atau masih menunggu arahan dari ketua umum atau arahan dari tim pemenangan dan segala macam, Bu Meldi? Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bu Meldi, terima kasih. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.